Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi umat muslim, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Nah, benar sekali. Sepertinya pembahasan ini sangat menarik ya. Karena kadang-kadang kita menganggap Al-Quran itu hanya sebagai bacaan aja. Padahal isinya itu petunjuk lengkap tentang kehidupan manusia. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari pengertian dasarnya dulu nih. Menurut kamu apa sih Cis yang dimaksud Al-Quran itu sebagai petunjuk? Nah, iya. Jadi menurut aku Al-Quran itu disebut sebagai hudan dalam banyak ayat yang artinya petunjuk. Nah, artinya Al-Quran ini memberikan panduan buat kita dalam menjalani hidup. Nah, Al-Quran itu seperti peta. Dia tuh mengarahkan kita ke jalan yang benar dan memberitahu hal yang baik dan buruk di dunia ini. Bener banget nih Ci, salah satunya contohnya mungkin dalam hal moral dan etika, semua yang kita butuhkan dalam hidup ada di dalam Al-Quran. Misalnya tentang cara bersikap, cara berhubungan sosial, hingga mencari kebahagiaan. Nah, dicontohkan di surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ini mensyaratkan bahwa yang mau mendapat manfaat harus mendekatinya dengan hati yang terbuka. Nah, benar banget. Salah satu contohnya mungkin dalam hal moral dan etika ya. Di surat An-Nahl ayat 90 juga Allah itu menyebutkan memerintahkan keadilan, kebaikan, memberi kepada kerabat. Nah, kalau kita lihat, ajaran itu mengajarkan bagaimana kita bersikap dalam masyarakat, bagaimana kita berbuat baik kepada masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Nah, betul nih, ayat itu juga mengingatkan kita agar menjauhi hal-hal buruk seperti kebencian, permusuhan, dan ketidakadilan. Jadi, kalau kita bisa menjalankan nilai-nilai ini, hubungan kita sesama akan menjadi lebih harmonis. Setuju banget. Kita juga bisa lihat dari Al-Quran itu bagaimana kita menjaga lingkungan. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah itu mengingatkan kita agar tidak boleh berlebih-lebihan. Terus juga ini tuh relevan sekali untuk isu lingkungan yang sekarang. Jadi petunjuk Al-Quran itu sangat luas sekali dan bisa dipublikasikan dalam setiap zaman. Kayak zaman sekarang ini kalau kita sebut itu zaman anak-anak Gen Z ya, itu tuh bisa banget biar nggak selalu salah arah. Bener banget nih Cis, dan yang penting bukan cuma membacanya saja, tapi bagaimana kita bisa memahami dan mempraktekannya. Apalagi di zaman modern ini tantangan kita berbeda, tapi esensi petunjuk Al-Quran tetap berlaku. Jadi, Al-Quran ini seperti cahaya yang menerangi seperti aspek kehidupan ini. Misalnya di dalamnya ada petunjuk tentang cara memperlakukan keluarga, berbisnis, beribadah, bahkan mengelola emosi. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa Al-Quran hanya mengatur tentang ibadah saja, padahal aspek-aspek yang disampaikan Al-Quran itu sangat luas. Betul banget. Salah satu contoh yang mungkin sering kita lupakan adalah pentingnya menjaga komunikasi kita dengan baik. Nah, ada ayat di surat Al-Isra ayat 53 yang isinya kurang lebih Allah tuh memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain, kepada teman sebaya, kepada orang tua, kepada yang lebih muda. Terus juga ini tuh menjadi pengingat bahwa komunikasi yang baik itu bisa menghindarkan kita dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Betul nih, ini menarik banget karena seringkali kita terjebak dalam pola komunikasi yang mungkin tidak sehat. Apalagi di era media sosial sekarang, kadang kata-kata yang kita sampaikan tanpa pikir panjang bisa menimbulkan konflik yang sangat besar. Jadi sebenarnya Al-Quran mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bertutur kata kepada siapa saja. Nah, apalagi kita bicara soal media sosial ya, dimana kita mungkin merasa lebih bebas berekspresi, tapi Al-Quran juga mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Wah, jadi setiap komunikasi kita harus ada rasa
Nah, apalagi kita bicara soal sosial media ya, dimana kita mungkin bisa lebih bebas berekspresi. Tapi Al-Quran juga mengingatkan kita bahwa setiap perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap komunikasi itu ada rasa tanggung jawabnya. Nah, selain itu, petunjuk dalam Al-Quran juga bisa kita lihat dari ajaran-ajaran tentang pentingnya menuntut ilmu. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar dan memperkaya ilmu pengetahuan. Nah iya, dan bukan cuma ilmu agama, juga ilmu pengetahuan secara umum. Jadi seorang muslim harusnya menjadi pembelajar hidup. Setiap ilmu yang bermanfaat itu sejalan dengan petunjuk Al-Quran, karena bisa membawa kebaikan bagi dirinya maupun masyarakat sekitarnya. Nah, selain itu juga, selain kita berbicara tentang ilmu, ada juga aspek yang sangat penting, yaitu niat. Semua ilmu yang kita pelajari akan menjadi amal yang baik jika kita meniatkannya untuk mencari ridho Allah. Inilah yang Al-Quran ajarkan, bahwa setiap amal dan usaha harus dimulai dari niat yang baik. Nah, hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pekerjaan, jika kita meniatkan pekerjaan kita untuk berbuat baik dan bermanfaat, maka pekerjaan itu akan menjadi ibadah. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam setiap tindakan kita. Wah, betul banget tuh, Cis. Kemudian ada juga petunjuk yang sangat penting dalam Al-Quran dalam hal mengatur keuangan juga nih. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah mengingatkan kita untuk tidak boros tapi tidak pelit juga. Nah, ini berarti kita harus bijak dalam mengelola rezeki yang diberikan, tidak berlebihan tapi juga tidak kikir. Nah, ini tuh sesuai banget dengan konsep keuangan modern ya. Ya, betul. Dimana kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran, tabungan. Itu sesuai banget ya dengan konsep keuangan modern. Dimana kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran, tabungan, dan juga investasi. Prinsip ini juga menghindarkan kita dari masalah keuangan. Karena ketika kita bijak dalam mengelola uang, kita bisa hidup lebih stabil dan tidak mudah tergoda oleh gaya hidup yang berlebihan. Ya, apalagi di era modern sekarang ini ya, Cis ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengelola uang, seperti yang diajarkan menabung, seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, dan jangan lupa ada juga instruksi tentang menolong sesama. Al-Quran berkali-kali menyebutkan tentang pentingnya berbagi dengan orang yang kurang beruntung, seperti di surat Al-Baqarah ayat 177. Prinsip ini penting untuk mengajarkan kita tentang kepedulian sesama dan solidaritas antar sesama manusia. Nah iya, karena Allah menegaskan bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya ada hak orang lain juga di dalamnya, seperti hak anak yatim piatu, hak duafa, dan hak-hak orang lainnya juga. Nah, benar sekali nih, Ci. Selain itu, kita juga bicara tentang kebersihan hati. Al-Quran juga menekankan pentingnya menjaga sikap ikhlas dan menjauhi sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Di surat Asy-Syu'ara ayat 88 dijelaskan bahwa di hari akhir nanti yang bernilai di hadapan Allah itu hanyalah seseorang yang memiliki hati yang bersih. Itu juga mengingatkan kita untuk selalu introspeksi diri, bukan cuma soal amal yang tampak di luar, tapi bagaimana menjaga niat agar selalu bersih. Sebab hati yang bersih akan membuat kita lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. Wah, setuju banget nih. Jadi sebenarnya Al-Quran itu memberikan kerangka yang sangat komprehensif untuk kehidupan manusia, dari mulai perkara besar seperti keimanan hingga hal kecil seperti etika berkomunikasi. Semua ada panduannya, tinggal bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi setelah kita bahas berbagai aspek petunjuk Al-Quran, aku kepikiran satu hal lagi nih, Cis. Apa tuh? Sebenarnya bagaimana sih cara agar kita lebih konsisten menjalankan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kita tahu apa yang benar, tapi tetap saja susah kita untuk menerapkannya. Itu menurut kamu bagaimana sih caranya konsisten itu? Itu pertanyaan yang bagus. Konsistensi memang tantangan yang besar ya bagi kita semua. Aku pikir langkah pertama kita adalah memahami bahwa proses itu membutuhkan niat yang kuat dan kesabaran. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan
butuh latihan dan ketekunan, serta kita perlu berusaha sedikit demi sedikit mulai dari hal-hal kecil. Wah, jadi mungkin hal yang sederhana dulu ya yang kita bisa mulai. Misalnya membiasakan diri dari membaca dan memahami satu ayat setiap hari. Dari situ kita jadi punya rutinitas. Sedikit demi sedikit kita akan terbiasa melibatkan Al-Quran dalam keseharian kita. Nah betul, contohnya itu kayak misalkan kita menerapkan satu hari itu membaca satu ayat Al-Quran atau satu lembar Al-Quran. Jadi di zaman sekarang ini udah banyak aplikasi atau komunitas kajian yang bisa kita manfaatkan. Bergabung di lingkungan yang positif juga mendukung kita, bisa membantu kita agar tetap semangat. Setelah itu kita juga perlu refleksi, misalnya bertanya pada diri sendiri setelah baca Al-Quran, apa yang bisa kita perhatikan dari ayat ini. Ini juga membantu agar bacaan kita nggak hanya sebatas di bibir, tapi masuk ke hati dan tindakan. Wah, itu ide yang sangat bagus ya, Cis. Refleksi sehari-hari seperti ini mungkin bisa jadi solusi untuk konsistensi kita ya, karena kita jadi punya pengingat terus-menerus. Terus, aku jadi ingat deh, Cis, Al-Quran pernah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69 bahwa Allah akan memberi petunjuk pada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Jadi kalau kita benar-benar serius, Allah pasti akan memudahkan jalannya. Masya Allah, benar banget, kesungguhan kita pasti akan dibalas Allah dengan petunjuk dan pertolongan. Yang penting kita nggak boleh menyerah, meskipun prosesnya nggak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa jauh dari Al-Quran, merasa sulit memahami, tapi itulah bagian dari perjalanan hidup kita. Masya Allah, dan perjalanan itu memang gak selalu mulus ya. Kadang-kadang kita merasa naik turun dalam keimanan, merasa kurang bersemangat, atau bahkan jauh dari ajaran agama. Tapi yang penting adalah kita selalu kembali berusaha, walaupun pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Ya, karena perjalanan iman itu dinamis. Makanya Al-Quran juga mengingatkan kita untuk saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Seperti dalam surat Al-Asr, dengan saling mengingatkan dan mendukung, kita bisa membantu satu sama lain tetap konsisten. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba mengaitkan Al-Quran dengan hal-hal yang terjadi di sekitar ini. Misalnya ketika ada kejadian besar atau di situasi yang sulit, kita bisa mencoba mencari ayat yang relevan sebagai pedoman atau penguat. Dengan begitu, kita merasa bahwa Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Nah, betul banget. Itu juga cara yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Tuhan. Aku pernah mendengar cerita seorang teman yang waktu itu sedang mengalami masalah berat. Lalu ia menemukan ayat di surat At-Talaq ayat 2-3. Yang artinya itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menemukan jalan keluar. Sejak itu, dia merasa lebih tenang dan terus mengingat ayat itu sebagai penguatnya. Wah, jadi Al-Quran memang menjadi penghibur dan pelipur hati bagi kita yang percaya. Ayat-ayat seperti itu bisa menjadi obat karena ketika kita merasa lelah, bingung, sedih, kita punya masalah, Al-Quran bisa menjadi tempat kita untuk menemukan jawaban dan ketenangan. Bukan cuma hanya ketika kita susah aja, tapi juga ketika kita bahagia. Jangan sampai kita hanya ingat Allah saat ada masalah, kita ibadah saat ada masalah aja, kita ibadah hanya pada saat menjelang ujian. Gak boleh ya. Justru ketika kita sedang diberi kemudahan, itulah saatnya untuk lebih banyak bersyukur dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ini juga sesuai dengan perintah dalam Al-Quran juga. Wah, jadi intinya petunjuk Al-Quran ini bisa membantu kita menyeimbangkan hidup. Ketika kita ada kesulitan, kita diberi penguat. Ketika ada kebahagiaan, kita diajarkan untuk bersyukur. Semua kondisi dalam hidup punya panduannya di dalam Al-Quran ya, Cis ya. Iya, Masya Allah banget ya, indah sekali. Semoga kita semua bisa terus mengambil pelajaran dari Al-Quran dan tidak pernah merasa cukup dalam mempelajarinya ya. Karena seperti yang kita bahas tadi, Al-Quran adalah sumber kebaikan dan ketenangan bagi hidup kita. Amin. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak untuk obrolan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Amin. Terima kasih juga, dan untuk teman-teman pendengar, semoga obrolan kita ini bisa menjadi penyemangat dan pengingat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Tuhan.
kasih kepada teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Dadah, selesai nih kita lagi. Wow. Kita ceritanya berempat ya, kita berempat. Ya. Alhamdulillah.